Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sistem gerak. Kemarin kalian sudah melihat slide ya, slide sudah kita pelajari bersama. Pada sistem gerak kali ini ada beberapa review yang harus kita pelajari kembali. Karena kemarin setelah Ibu lihat ternyata masih ada beberapa yang keliru. Mari kita perhatikan secara detail. Pertama, pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah 1. Tentang sistem gerak pada manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, sistem gerak pada hewan. Oke, sistem gerak pada manusia. Kita yang pertama akan mempelajari tentang rangka. Jadi sistem gerak pada manusia itu dibagi dua, rangka dan otot. Kita bahas dulu yang pertama tentang rangka. Fungsi rangka yang pertama adalah memberikan bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Jadi ada hubungan antar tulang sehingga tulang kita itu bisa saling bergerak. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, bekerja sebagai pengungkit. Ketika kita mengambil atau mengangkat ember, kita mau mengangkat sendok, itu bekerja sebagai pengungkit. Yang kelima, sebagai penyokong berat badan. Kalau tubuh kita ringan, nggak apa-apa ya. Berarti tulang kita juga atau rangka kita juga kecil. Tapi kalau tubuh kita terlalu berat, nah tulang itu sangat berfungsi sebagai penyokong berat badan. Yang selanjutnya melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, serta paru-paru. Yang terakhir, yang selanjutnya tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas atau sumsum tulang. Jadi jangan salah, sel-sel darah kita, baik darah merah, darah putih, keping darah, itu semuanya terbentuk pada tulang-tulang kita, serta sumsum tulang kita tentunya yang berfungsi sebagai sel-sel imunitas tubuh. Terakhir, sebagai penyimpan kalsium, mau tumbuh tinggi berarti harus memperbaiki susunan tulang kita. Rangka manusia dibagi menjadi dua, rangka aksial dan apendikular. Aksial itu bagian atas, yang apendikular berarti bagian anggota gerak tubuh. Atau aksial itu bisa disebut rangka utama atau sumbu utama yang melekat pada sumbu. Kita lihat nanti gambarnya. Rangka aksial sendiri dibagi menjadi 1 tulang tengkorak, 2 tulang belakang, kalau kita sebut bahasa Jawanya ulo-ulo. Nah, yang ketiga ada tulang dada atau sternum, yang terakhir tulang rusuk. Sedangkan apendikular dibagi menjadi tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat rangka tubuh manusia yang berwarna biru. Yang berwarna biru itu namanya rangka aksial karena sesuai dengan sumbu tubuh kita. Mulai dari rangka tengkorak sampai dengan paling akhir itu ada tulang kelangkang ya, di situ ada tulang kelangkang. Itu gambarnya sudah bisa membedakan, berarti yang tadi yang tidak berwarna biru termasuk rangka apendikular. Yang selanjutnya, rangka itu susun atas tulang-tulang. Tulang sendiri dibagi menjadi 2, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan jenis tulang. Berdasarkan bentuk tulang dibagi menjadi tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak beraturan. Sedangkan berdasarkan jenis tulangnya ada tulang rawan dan ini tulang tengkorak, ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, pelipis, tulang pipi, tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, rahang atas dan rahang bawah. Kita semua wajib hafal ya bagian-bagian tulang tengkorak kita. Ini bisa dilihat ada tulang dahi, rahang atas, rahang bawah, dan seterusnya. Kita lanjutkan tulang belakang. Nah, ini ada tulang atlas, tulang leher, ruas punggung, pinggang, kelangkang, dan ekor. Kalian wajib menghafalkan beberapa
susunan berapa sih ruas tulang belakang yang kita miliki. Itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita cari sambil kita meraba bagian dari tulang-tulang kita, tulang belakang kita. Yang ini adalah tulang dada dan tulang rusuk manusia. Yang berwarna biru itu biasanya tersusun atas tulang rawan. Bisa kalian lihat bagian-bagiannya. Bagian dada ada kepala tulang dada, badan dada, dan tajuk pedang. Ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, ada tulang rusuk melayang. Dikatakan sejati karena dia menempel pada tulang dada. Dikatakan melayang karena dia sama sekali tidak menempel. Sedangkan tulang rusuk palsu, kenapa dikatakan palsu? Karena dia hanya bertumpu pada satu tulang. Makanya dia dikatakan palsu, tidak menempel pada tulang dada. Tulang bahu manusia. Sebelum kita bahas tulang bahu manusia, ketiga yang sudah kita lihat tadi adalah contoh dari tulang selain apendikular ya, berarti tulang aksial. Sekarang kita masuk ke tulang aksial, apendikular. Tulang bahu manusia itu terlihat dari depan ada tulang selangka, ada tulang belikat. Nah, dari tampak belakang juga bisa kalian lihat. Dihafalkan ya. Nah, ini anggota gerak atas tadi. Kemudian yang ini tulang panggul. Ada tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, dan acetabulum. Acetabulum itu sebenarnya berfungsi untuk melekatnya sendi. Oke, kita masuk ke bentuk tulang pada manusia. Ada tulang pipa, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan tulang pendek. Bisa kalian simak di LKS kalian masing-masing. Kemarin juga ada pertanyaan ya, yang di LKS halaman 12 nomor 1, susunan rangka berdasarkan bentuk tulangnya ada 4. Pipa, pipih, pendek, tidak beraturan. Kenapa disebut pipa? Karena menyerupai pipa. Kalau pipih berarti pipih ya, memipih. Tulang pendek berarti ukurannya pendek, yang tidak beraturan ya tidak memiliki bentuk seperti pipa, tidak berbentuk seperti pipih, tidak pendek, itu tidak beraturan. Bagian-bagian pada tulang pipa ada bagian atas bonggolnya, itu ada epifisis, kemudian metafisis, bagian tengah ada diafisis. Ke bawah sama. Bagiannya ada epifisis, metafisis, dan diafisis. Kemudian bagian struktur tulang. Nah, tulang jika kita potong, kita belah, seperti pada bagian bawah ini ada periosteum, tulang kompak, ada tulang spons. Jadi tengahnya itu ada seperti rongga, itu namanya tulang spons. Kalau kita perbesar ternyata pada bagian tulang itu tulang kompak bentuknya seperti itu ya. Kemudian ada pembuluh darah, periosteum itu pelindung tulang, kemudian ada saluran Havers. Di saluran Havers inilah nanti akan terdapat pembuluh darah. Kemudian di saluran Havers sendiri kalau diperbesar ada osteosit. Osteosit itu sel pembentuk tulang, ada lakuna, dan juga ada kanalikuli. Kanalikuli itu penghubung antara osteosit satu dengan osteosit yang lain. Kalau lakuna berarti tempat atau rongga melekatnya osteosit. Kemudian jenis tulang, nih, ada tulang sejati atau tulang kompak padat keras. Ini namanya tulang sejati. Bisa kita lihat ya, bentuknya seperti itu. Kemudian yang ini adalah tulang rawan. Contoh adalah pada hialin. Hialin itu apa ya? Pada rongga. Rongga kita itu ada tulang rawan hialin. Yang biasanya rawan itu ya ketika kita makan ayam itu yang bunyi kriuk. Nah, ada beberapa bagian pada ayam yang ada yang berbunyi kriuk. Sebentar lagi kita Idul Adha kan ya, kita bisa lihat mana sih sebenarnya tulang sejati atau tulang kompak dan mana yang tulang rawan. Kita lanjutkan sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang. Jadi antar tulang satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Hubungan antar tulang satu dengan yang lain kita sebut sendi. Sendi itu apa?
dibagi menjadi berapa? 1. Ada komponen penunjang sendi. Yang pertama ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan hialin. Tipe persendian sendiri dibagi menjadi diartrosis, sinartrosis. Yang diartrosis dibagi menjadi ada sendi peluru. Kenapa disebut sendi peluru? Karena dia menumpu pada satu kepalan. Contohnya adalah pada pangkal paha kita. Bentar, saya menjelaskan dulu. Yang kedua adalah sendi putar. Kenapa dikatakan sendi putar? Karena dia bisa memutar. Kalau peluru tadi bisa bergerak bebas ke segala arah, 360 derajat. Kalau putar hanya bisa memutar, contohnya pada pangkal kepala kita. Kita bisa nengok dari kanan sampai ke kiri, dari kiri sampai ke kanan, tapi kepala kita tidak bisa melihat ke arah belakang. Yang selanjutnya sendi pelana. Sendi pelana itu adalah sendi yang menumpu pada satu pelana. Pelana seperti tapal kuda, contohnya pada ibu jari. Sendi engsel. Engsel hanya memungkinkan adanya satu gerakan. Tahu engsel pada jendela atau pintu ya. Contoh sendi engsel itu ada pada kaki atas paha dengan betis. Itu gerakannya hanya satu arah. Atau pada lengan atas dan lengan bawah, itu masuk ke sendi engsel. Kemudian yang selanjutnya ada sendi luncur. Sendi luncur itu contohnya ada pada pangkal pada betis, pangkal pada tumit kita. Kemudian sinartrosis, ada sinkondrosis dan sinfibrosis. Lanjut, bagian-bagian persendian. Nah, ini ada periosteum, tulang pembentuk sendi, membran sinovial, saluran Havers, ligamen, dan tulang rawan hialin. Sinartrosis. Nah, ini contoh-contohnya. Sinartrosis itu berarti sendi mati yang tidak bisa bergerak sama sekali. Contohnya adalah sutura yang warna biru seperti sungai, itu adalah sutura. Sutura itu adalah hubungan atau hubungan benar, ada hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lain pada tengkorak kita. Itu namanya sutura. Yang diartrosis ini tadi ya, ada peluru, pelana, engsel, dan sendi luncur. Nah, kita masuk ke otot. Tulang tidak akan bisa berjalan sendirian kalau tidak ada otot, tidak bisa bergerak sendirian kalau tidak ada otot. Karena kemarin sudah dijelaskan bahwa tulang atau rangka itu termasuk alat gerak pasif, sedangkan yang alat gerak aktif itu adalah jenis atau otot. Otot bisa disebut kalau kita menyebutnya daging. Jadi sebenarnya ketika kalian makan ayam, kalian sebut daging ayam, itu adalah kumpulan dari otot-otot yang dimiliki oleh ayam. Jenis otot sendiri nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama otot rangka, yang kedua otot polos, yang ketiga otot jantung. Paling spesial ini otot jantung. Perbedaannya apa? Nanti bisa kita sekalian masing-masing. Ini adalah bagaimana kita bergerak atau bagaimana otot kita bergerak. Gerak antagonis pada otot. Ini ada otot bisep berkontraksi. Sedangkan otot tricep relaksasi, maka tangan kita akan naik ke atas. Sebaliknya, jika otot bisep relaksasi, otot tricep kontraksi, maka lengan kita akan lurus. Paham ya? Seperti itu. Nah, bagian-bagian dari otot rangka. Ada origo. Origo itu berarti yang melekat pada tulang. Ada plica, tricep, bisep, ventricle, tendon, inersio, dan inersi tulang. Ini adalah bagaimana cara kerja dari struktur otot rangka. Ini tidak perlu kita bahas secara detail ya, nanti kalau kalian sudah SMA. Kontraksi otot rangka, bagaimana berkontraksi? Ini ada aktin, ada tropomyosin, ada troponin, ada ion Ca2+. Nanti akan kita jelaskan kalau sudah menengah. Kalian nanti jelaskan. Nah, ini ada beberapa gangguan yang ada pada sistem gerak manusia. Bisa kalian baca, ada gangguan fisik, fisiologis, persendian, tulang belakang, dan gangguan pada otot. Beda ya.
gangguan pada rangka sendiri, gangguan pada otot sendiri. Ini contohnya fraktura, patah tulang, rakitis, osteoporosis. Beda ya tulang yang mengalami osteoporosis dengan tulang yang normal. Nah, ini skoliosis. Yang ini kifosis, membungkuk. Skoliosis itu miring ke kanan atau ke kiri. Kalau kifosis itu membungkuk. Dengan lordosis itu bagian tulang dada terlalu ke depan atau terlalu ndegek bahasa Jawanya. Gerakan pada hewan. Itu tadi sekilas tentang gerakan pada manusia ya. Yang kita lihat sekarang gerakan pada hewan. Burung dan katak itu bergerak dengan menggunakan rangka otot, jelas ya, rangka dan otot. Cacing tanah memiliki rangka hidrostatik yang memungkinkan terjadinya gerakan peristaltis. Pernah lihat cacing bergerak ya? Memendek, kemudian memanjang, memendek, memanjang. Itu ternyata menggunakan rangka hidrostatik.